Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat rezeki, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ayu Wahyudin dan rekan saya Agis Febrian. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan tentang materi pemasaran syariah. Insya Allah untuk pemateri pertama saya sendiri akan sedikit menjelaskan tentang pemasaran syariah. Sebelum lebih lanjut, kita harus memahami tentang pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan. Tanpa adanya pemasaran, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Menurut Kotler, pengertian pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Definisi lain mengungkapkan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial yang di dalamnya mencakup individu dan kelompok guna mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran berusaha menghasilkan laba dari jasa yang diciptakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Saya ambil contoh perusahaan servis mobil. Perusahaan servis mobil adalah perusahaan jasa. Jika kita menggunakan jasa mereka, secara otomatis mereka akan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, untuk selanjutnya adalah pemasaran syariah atau marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari suatu inisiator kepada stakeholders yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Artinya bahwa dalam marketing syariah sebuah proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam suatu interaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan. Untuk materi selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya Agis Febrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Febrian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik pemasaran syariah. Karakteristik yang pertama adalah taitis atau rabaniyah. Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius. Kondisi ini tercipta dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang dipandang penting mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua adalah etis atau akhlakiyah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketing selain karena etis, juga karena syariah marketing sangat mendepankan masalah akhlak, moral, dan etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Sifat ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat etis atau rabaniyah di atas. Yang ketiga adalah realistis atau al-waqiyah. Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islam yang melandasinya. Yang keempat adalah humanistis atau al-insaniyah. Keistimewaan marketing syariah yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis ini adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.